Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita. Terima kasih sudah hadir di sini. Sebelum mulai, mari kita kirimkan sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersholawat, hati kita menjadi tenang, cerita ini jadi berkah, dan setiap air mata yang jatuh berubah jadi doa kebaikan. Apa yang membuatmu berpikir bahwa mungkin ini alasan kenapa kamu belum menikah dan membuatmu merasa bersyukur? Sebuah pertanyaan sederhana yang bisa mengubah seluruh pandangan hidupku. Jawaban yang keluar dariku malam itu membuat keluargaku terdiam. Sahabatku menangis, dan hatiku sendiri luluh lantak sekaligus penuh syukur. Apa yang membuatmu berpikir bahwa mungkin ini alasan kenapa kamu belum menikah dan membuatmu merasa bersyukur? Suara ibu terdengar lirih malam itu, tapi setiap katanya seperti palu yang menghantam dadaku. Ruangan makan yang tadinya penuh dengan suara sendok dan garpu mendadak senyap. Hanya detak jam dinding yang terdengar, berdetak pelan tapi menusuk telinga. Aku menoleh ke arah ibu, matanya berkaca-kaca, tapi ada tatapan yang sulit ku terjemahkan, antara iba, khawatir, dan sedikit rasa kecewa. Tangannya yang sudah mulai keriput meremas sendok di genggaman seakan mencari kekuatan. Aku tahu ibu tak bermaksud jahat, tapi pertanyaan itu bagai pisau yang menguliti luka lama yang selama ini kubungkus rapat. Bu, aku mencoba bersuara, namun lidahku keluh. Rasanya seperti ada gumpalan besar di tenggorokan yang menolak keluar. Aku ingin menjawab, ingin menjelaskan semuanya. Tapi kenangan pahit yang selama ini kutahan justru menyeruak seperti air bah. Aku menunduk, menatap meja makan yang penuh sisa lauk malam ini. Nasi yang mengering, sayur yang sudah dingin, ayam goreng yang tinggal tulang. Semua jadi saksi betapa keluargaku masih duduk menunggu jawaban dariku. Bu, pertanyaan itu gampang diucap, tapi sakit sekali rasanya didengar. Ucapku akhirnya, pelan, hampir tak terdengar. Suaraku bergetar, dan aku bisa merasakan tatapan semua orang tertuju padaku. Ruangan yang biasanya hangat rasa dingin menyesakan. Bahkan lampu gantung di atas kepala seperti terlalu terang, memperlihatkan setiap raut wajah yang penuh tanda tanya. Ibu terdiam, tangannya berhenti bergerak, lalu menarik napas panjang. Nah, ibu hanya ingin tahu, sampai kapan kamu mau sendiri? Ibu takut, benar-benar takut. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Aku menggigit bibirku sendiri, menahan gejolak emosi yang hampir pecah. Dalam hatiku aku ingin berteriak, "Ibu, aku juga takut." Tapi apa ibu mau dengar kebenaran yang sebenarnya? Ayah yang sedari tadi diam ikut menimpali dengan nada tegas, membuat suasana semakin menekan. Kami hanya ingin kamu bahagia. Nak, lihatlah teman-temanmu. Semua sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya keluarga. Kenapa kamu masih sendiri? Apa yang kamu tunggu sebenarnya? Kata-kata ayah menamparku keras, bukan karena marah, tapi karena itulah kenyataan yang selalu menghantuiku. Di usia yang seharusnya aku bisa berbagi cerita tentang rumah tangga, aku masih duduk di meja makan keluarga, mencoba menjelaskan mengapa aku tetap sendiri. Aku menatap wajah ayah, kerutan di dahinya semakin dalam, rambutnya semakin banyak uban. Aku tahu kekhawatiran itu tulus, tapi aku juga tahu ada rasa malu yang beliau simpan. Malu karena anak perempuannya belum menikah, sementara tetangga selalu membicarakan, seakan-akan aku adalah aib keluarga. Yah, bahagia itu bukan sekadar punya cincin di jari. Aku mencoba menjawab pelan.
Ada hal-hal yang kalian tidak tahu. Aku menarik napas panjang, menahan gemetar di suara. Dalam kepalaku, potongan-potongan masa lalu bermunculan tanpa izin. Hari ketika aku mengenakan gaun putih, berdiri di depan cermin dengan senyum penuh harapan. Hari ketika bunga-bunga disusun rapi di pelaminan, dengan nama kami berdua terukir indah di papan besar. Hari ketika keluarga besar berkumpul dengan wajah bahagia. Tak ada yang tahu bahwa malam sebelumnya dunia kecilku sudah runtuh. Bahagia itu bukan sekadar punya cincin di jari. Yah, ulangku, kali ini lebih tegas, meski mataku basah. Ada hal-hal yang kalian tidak tahu. Ada luka yang kalian tidak pernah lihat. Luka yang aku sembunyikan agar kalian tidak ikut hancur bersamaku. Ayah terdiam, tatapannya melembut sedikit. Tapi aku bisa melihat di balik mata itu. Ada pertanyaan yang makin membesar, dan aku tahu, sebentar lagi mereka akan menuntut jawaban yang lebih jelas. Adikku, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya lebih lembut daripada ayah, tapi mengandung rasa ingin tahu yang sama besar. Kak, jangan bikin kami bingung. Sebenarnya ada apa sih? Kenapa kakak selalu menghindar kalau ditanya soal nikah? Ia menatapku dengan mata lebar, penuh rasa ingin tahu tapi juga kekhawatiran yang tulus. Aku menoleh kepadanya, melihat adik kecilku yang dulu selalu kutimang, kini sudah lebih dewasa, bahkan lebih dulu menikah dan punya anak. Ada rasa malu yang menggelayut di dadaku. Bagaimana mungkin aku, sang kakak, yang seharusnya jadi panutan, justru jadi bahan pertanyaan di rumah ini? Dik, suaraku parau. Kakak bukannya menghindar. Kakak hanya belum siap membuka semuanya. Tapi kalau kalian ingin tahu, kalau kalian benar-benar siap mendengar. Aku berhenti sejenak, menghela napas panjang, lalu menatap semua orang satu persatu. Maka malam ini, kakak akan ceritakan semuanya. Dan setelah itu, mungkin kalian akan mengerti kenapa kakak masih sendiri sampai sekarang. Aku menelan ludah, mencoba mencari kekuatan untuk membuka luka lama yang selama ini terkunci rapat. Kalian masih ingat Raka? Tanyaku, suaraku hampir bergetar, tapi cukup jelas untuk membuat ruangan tiba-tiba membeku. Nama itu seperti mantra yang langsung membuat semua orang di meja menegang. Garpu yang dipegang ibu jatuh menimbulkan suara nyaring. Ayah menegakkan tubuhnya dengan wajah kaku, dan adikku menutup mulutnya dengan tangan, seolah baru saja mendengar kabar kematian. Nama itu bukan sekadar nama, melainkan sejarah panjang, sejarah yang membuatku hampir gila. Di kepalaku, kenangan tentang Raka berhamburan. Caranya tertawa saat pertama kali kami bertemu di kampus. Senyum manis yang membuatku percaya bahwa dunia aman bersamanya. Bahkan janji-janji indah yang ia ucapkan di malam lamaran. Semua kenangan itu menghantamku sekaligus, membuat dadaku terasa sesak. Kak, kenapa sebut nama itu lagi? Tanya adikku dengan suara pelan, nyaris berbisik, seolah takut Raka sendiri muncul dari bayangan. Aku menatap wajah mereka satu persatu, dan dalam hati berkata, inilah waktunya. Rahasia yang selama ini membelenggu harus terungkap, meski menyakitkan. Tentu ingat, sahut ibu pelan. Suaranya serak seperti menahan tangis. Dia yang membuatmu ditinggalkan di hari pernikahan. Kami malu sekali waktu itu. Matanya berkaca-kaca, wajahnya menunduk. Aku tahu betul luka itu bukan hanya milikku, tapi juga luka keluargaku. Hari itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan, tapi berubah jadi aib yang menempel bertahun-tahun. Aku bisa mendengar lagi suara tamu yang bergumam di pelaminan kosong, bisa merasakan tatapan penuh iba dari orang-orang yang pulang dengan perut kenyang tapi hati dipenuhi gosip. Kasihan sekali, pengantinnya ditinggal lari. Begitu mereka bilang, tanpa tahu kebenarannya. Aku memejamkan mata, dan bayangan itu menyeruak jelas. Gaun pengantin yang tergantung di pintu kamar, riasan wajah yang mulai luntur karena air mata,
Dan aku duduk sendirian di sudut ruangan, menunggu seseorang yang tak akan pernah datang. Bu, suaraku parau. Kalian salah. Aku bukan korban yang ditinggalkan. Aku yang pergi. Aku yang memutuskan untuk tidak menikah dengannya. Ibu menatapku kaget. Bibirnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Tangisku kali ini bukan hanya karena luka lama, tapi karena akhirnya aku mengucapkan kebenaran yang selama ini terpenjara di dadaku. Aku yang memilih pergi, Bu. Ulangku, kali ini lebih jelas, lebih keras. Aku yang menghentikan pernikahan itu, meski harus menanggung malu. Aku yang rela semua orang menganggapku ditinggalkan, padahal kenyataannya tidak begitu. Ruangan mendadak sunyi, hanya suara isak tangisku yang terdengar. Ayah menatapku dalam-dalam, seakan berusaha membaca pikiranku. Adikku membeku di kursinya, wajahnya tak percaya. Kenapa kau lakukan itu, Nak? Akhirnya ibu bertanya dengan suara bergetar. Aku mengusap wajahku, mencoba mengendalikan emosi, tapi semakin ku coba, semakin deras air mata mengalir. Karena aku tahu kebenaran yang tak seorang pun dari kalian tahu. Karena aku harus memilih antara hidupku hancur, atau kalian semua ikut hancur bersama. Kalimat itu membuat semua orang menegang, seakan menunggu ledakan yang sebentar lagi terjadi. Ayah langsung terkejut, tubuhnya menegang seperti tersambar petir. Apa? Jadi selama ini kau menutup-nutupi sesuatu sebesar itu? Kenapa? Nak? Kenapa kau membiarkan kami menanggung malu? Membiarkan orang-orang mencemooh keluarga ini, kalau sebenarnya kebenarannya berbeda? Suaranya meninggi, penuh emosi. Aku bisa melihat tangan ayah bergetar di atas meja, mencoba menahan amarah bercampur kecewa. Aku menunduk, mencoba menahan perasaan bersalah. Yah, aku tidak ingin kalian ikut merasakan luka yang aku temukan malam itu. Aku pikir lebih baik hanya aku yang menanggung sakitnya, daripada kalian semua ikut menanggung beban yang tak sanggup kalian bayangkan. Ayah menghela napas panjang, lalu menunduk, menutupi wajahnya dengan tangan. Astagfirullah, Nak, kau membuat kami buta. Selama ini kami salah memahami semua. Kau membuat ibu sakit karena rasa malu, membuat aku merasa gagal sebagai ayah. Padahal kau memikul semua itu sendirian. Aku meneteskan air mata lagi. Kali ini bukan karena marah, tapi karena lega akhirnya rahasia itu mulai terbuka. Aku menggenggam tanganku sendiri erat, berusaha menghentikan getaran di tubuhku. Malam sebelum pernikahan, ada telepon dari seorang perempuan. Suaranya pecah-pecah, penuh tangis. Dia bilang, "Jangan nikah sama Raka. Dia sudah punya anak dariku." Kalimat itu keluar dari mulutku seperti racun yang sudah lama mengendap. Ibu langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya melebar ngeri. Adikku menjatuhkan sendoknya, menimbulkan bunyi nyaring di piring kosong. Ayah terdiam. Hanya tatapannya yang menajam seakan ingin memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Aku mengingat kembali malam itu dengan jelas. Aku duduk di tepi ranjang. Gaun putih tergantung di pintu, telepon genggam bergetar di tanganku. Suara perempuan asing itu pecah-pecah, terdengar seperti orang yang sudah kehilangan segalanya. Aku mohon, jangan hancurkan hidupku. Aku sudah punya anak darinya. Jangan ambil ayah dari anakku. Kata-kata itu menusukku lebih dalam dari apapun yang pernah kurasakan. Tanganku gemetar, air mataku jatuh deras. Dan aku tahu, semua yang kurencanakan hancur saat itu juga. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, terisak. Bagaimana bisa aku tetap berdiri di pelaminan esok harinya? Seolah tidak ada yang terjadi. Bagaimana bisa aku menjalani pernikahan yang kutahu akan menghancurkan hidup orang lain? Ibu menutup mulutnya dengan tangan, bahunya bergetar hebat. Astagfirullah, kenapa kamu tidak cerita dari dulu? Nak? Suaranya pecah, hampir tak terdengar, seolah kalimat itu keluar di antara isak tangis yang tertahan.
Aku menatap wajahnya yang sudah penuh kerut. Matanya yang sembab menatapku dengan campuran marah, sedih, dan iba. Kau biarkan ibu menanggung rasa malu bertahun-tahun. Kau biarkan semua orang berbisik-bisik di belakang kita, menyebutmu perempuan yang ditinggalkan di pelaminan. Padahal kebenarannya jauh lebih kejam. Kenapa, Nak? Kenapa kau biarkan ibu buta? Aku menggigit bibirku sendiri, menahan gejolak di dada yang hampir pecah. Bu, aku takut. Aku takut kalau aku cerita, kalian tidak kuat menanggungnya. Aku takut kalian hancur lebih dalam daripada sekadar menanggung gosip tetangga. Aku memilih diam, karena aku lebih rela dipandang rendah daripada melihat kalian dihina. Air mataku mengalir deras, membasahi pipi. Aku bisa merasakan perihnya setiap tetes air mata, seperti menyalurkan rasa sakit yang selama ini kupendam. Ibu menunduk, tangannya bergetar, lalu ia terisak keras. Ya Allah, apa yang sudah kami lakukan sampai kau harus menanggung ini sendirian, Nak? Aku menangis semakin deras. Kata-kataku terputus-putus karena isak. Karena aku ingin melindungi nama baik keluarga. Bu, aku rela dianggap ditinggalkan, daripada kalian ikut menanggung malu. Aku rela jadi bahan ejekan, asal kalian tetap berdiri tegak di depan orang-orang. Ruangan terasa sesak, udara seperti hilang, dan semua orang diam, terperangkap dalam perasaan bersalah yang sama. Aku melihat ayah menatap kosong ke dinding, wajahnya pucat, bibirnya kaku, seperti baru saja mendengar berita kematian. Ibu menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya berguncang hebat, tangisnya pecah tanpa bisa dikendalikan. Adikku memandangku dengan wajah penuh luka, seakan semua yang kukatakan baru saja merobek hatinya. Kak, suaranya bergetar. Kenapa kau harus jadi tameng untuk semua orang? Kenapa kau biarkan dirimu hancur, hanya demi melindungi kami? Aku menoleh kepadanya, mataku merah, bengkak, suaraku parau. Karena aku kakakmu, Dik, karena aku anak kalian, Bu. Yah, tugasku melindungi kalian, bukan menambah beban. Aku lebih memilih jadi korban sendirian daripada melihat keluarga kita hancur. Kata-kata itu keluar dengan getir, tapi juga dengan kekuatan yang tersisa. Suasana meja makan berubah jadi ruang pengakuan yang penuh air mata, penuh penyesalan, penuh kebenaran yang terlalu lama terkubur. Adikku menatapku dengan mata berkaca-kaca. Pipinya basah oleh air mata yang ia usap tergesa-gesa. Jadi selama ini, Kak, kamu menanggung semua beban sendirian? Semua rasa malu, semua hinaan, semua gosip tetangga, kau tanggung sendiri, tanpa cerita ke siapapun. Suaranya serak, tubuhnya sedikit maju ke arahku, seakan ingin memastikan aku tidak lagi sendirian. Aku mengangguk pelan, mencoba tersenyum meski wajahku penuh air mata. Ya, Dik, kakak tanggung sendiri. Kakak bangun setiap pagi dengan telinga penuh bisikan orang. Kakak berjalan di jalanan dengan mata-mata yang menatap penuh iba atau penuh sindiran. Kakak tidur setiap malam dengan bayangan gaun putih yang tak pernah kupakai di pelaminan. Tapi aku tetap diam, karena aku pikir, biarlah aku yang hancur, asal kalian tetap berdiri utuh. Adikku menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Kak, kau gila. Kenapa kau begitu keras pada dirimu sendiri? Kenapa kau biarkan dirimu terluka separah itu? Aku meraih tangannya, menggenggam erat. Karena cinta, Dik. Karena cintaku pada keluarga ini lebih besar daripada cintaku pada diriku sendiri. Aku pikir itu pilihan yang benar. Meski sekarang aku sadar, mungkin aku juga salah. Aku mengangguk pelan, menatap wajah keluargaku yang masih terkejut. Ya, dan itulah alasannya, Bu. Yah, kenapa aku belum menikah sampai sekarang? Karena aku masih belajar menguatkan diriku. Aku takut jatuh ke jurang yang sama. Aku takut mengulang kesalahan yang sama. Aku takut membuka hati lalu dihancurkan lagi, bukan hanya oleh pria, tapi juga oleh takdir yang tak berpihak.
Suaraku pecah di akhir kalimat. Tapi aku berusaha tegar. Aku butuh waktu untuk sembuh. Aku butuh waktu untuk berdamai dengan masa lalu. Aku butuh waktu untuk percaya lagi. Ayah menunduk dalam, napasnya berat. Lalu ia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Nak, kami yang seharusnya menguatkanmu, tapi justru kamu yang menguatkan kami dengan menanggung semua sendiri. Kami terlalu sibuk dengan pandangan orang, terlalu sibuk menjaga harga diri, sampai lupa menjaga hatimu. Suaranya bergetar, dan aku bisa melihat air mata jatuh di pipinya. Air mata yang jarang kulihat dari seorang ayah yang biasanya begitu tegar. Ayah menunduk lebih dalam, lalu mengusap wajahnya dengan tangan yang kasar, penuh keriput, tapi gemetar karena penyesalan. Nak, maafkan kami. Kami terlalu sibuk dengan pandangan orang, sampai lupa melihat luka yang kau sembunyikan. Kami menuntutmu untuk cepat menikah, seolah-olah itu jalan satu-satunya menuju bahagia. Padahal kami tidak tahu bahwa hatimu sudah berkeping-keping. Astagfirullah, ayah berdosa, nak. Suaranya parau, tubuhnya sedikit berguncang. Ibu mengusap punggung ayah, sama-sama larut dalam penyesalan. Aku menatap mereka, hatiku hancur tapi juga hangat. Ya, Bu, aku tidak pernah menyalahkan kalian. Aku hanya ingin kalian tahu, aku belum menikah bukan karena aku menolak cinta, tapi karena aku sedang belajar menyembuhkan diriku sendiri. Aku sedang belajar berdiri lagi setelah jatuh sekeras itu. Aku menghela napas panjang, lalu menatap ke arah mereka dengan senyum kecil yang getir. Dan malam ini, aku akhirnya bisa bilang pada kalian, aku bersyukur. Bersyukur karena Allah menyelamatkanku dari pernikahan yang salah. Meski jalannya pahit, bersyukur karena luka ini mengajarkanku arti bertahan. Bersyukur karena meski aku sendirian, aku masih punya kalian. Aku menyeka air mataku dengan tangan yang gemetar. Nafasku tersengal, tapi ada kelegaan kecil yang akhirnya berani keluar bersama kalimat yang selama ini ku bendung. Justru aku bersyukur, Yah, Bu, ucapku dengan suara yang masih bergetar. Bersyukur karena Allah menyelamatkanku dari pernikahan yang salah. Bersyukur karena aku masih diberi waktu untuk belajar mencintai diriku sendiri. Kata-kata itu membuatku menutup mata sejenak, mengingat kembali betapa hancurnya aku 3 tahun lalu. Malam setelah kabar itu datang, aku menangis hingga suaraku hilang. Aku membuang bunga tangan yang sudah kususun dengan hati-hati, merobek kartu undangan yang masih tersisa, lalu menutup diri dari dunia selama berbulan-bulan. Aku merasa hina, merasa tidak berharga, merasa tak pantas hidup. Tapi sekarang, di hadapan mereka, aku bisa berkata, aku bersyukur. Air mata masih jatuh, tapi ada senyum kecil yang terselip di wajahku. Senyum pahit namun tulus. Aku belajar banyak, Yah, Bu, dari luka itu. Aku belajar apa artinya menguatkan diri. Dari luka itu, aku belajar bahwa cinta tanpa kejujuran hanya akan jadi penjara. Ibu yang sejak tadi terus menangis akhirnya meraih tanganku dengan kedua tangannya yang hangat meski bergetar. Ia menggenggamnya erat, seakan takut aku menghilang lagi. Nak, kamu tidak sendiri lagi, katanya dengan suara parau. Mulai sekarang, ceritakan semua pada kami. Jangan pernah memikulnya sendirian. Jangan pernah lagi merasa kamu harus jadi tameng untuk keluarga ini. Aku menatap genggamannya, merasakan bagaimana kulitnya yang mulai keriput justru memberi kehangatan paling tulus. Aku menangis lagi, kali ini bukan karena sakit, tapi karena akhirnya aku merasa diterima. Bu, aku takut kalian marah kalau aku bilang semuanya. Aku takut kalian kecewa. Ibu menggeleng cepat. Air matanya jatuh ke tanganku. Kami marah. Iya, tapi bukan marah karena kau memilih pergi. Kami marah karena kau tidak percaya kalau kami cukup kuat untuk menanggung ceritamu. Nak, kau bukan beban. Kau bukan aib. Kau adalah anak kami, darah daging kami. Kalau kau sakit,
maka kami pun sakit. Kalau kau menangis, maka hati kami pun hancur." Kalimat itu membuat dadaku terasa hangat sekaligus nyeri. Betapa selama ini aku menutup pintu, padahal keluargaku hanya ingin masuk dan duduk bersamaku di tengah badai. Aku tersenyum tipis di balik tangis yang masih membasahi pipiku. "Terima kasih, Bu. Aku sadar sekarang, kesendirian ini bukan hukuman. Kesendirian ini justru perlindungan." Kalimat itu keluar begitu saja, tapi begitu kukatakan, aku merasa bebanku runtuh sedikit demi sedikit. Aku teringat bagaimana dulu aku sering merasa iri pada teman-temanku yang sudah menikah. Setiap kali undangan datang, aku menangis diam-diam di kamar, membandingkan diriku dengan mereka yang tampak sempurna di pelaminan. Aku merasa kerdil, merasa tertinggal, merasa tak berarti. Tapi malam ini, di depan keluarga yang akhirnya tahu segalanya, aku melihat kesendirianku dengan kacamata berbeda. Aku tidak gagal, bisikku pada diriku sendiri. Aku hanya diselamatkan. Ayah mengangguk pelan, menatapku dengan mata yang mulai reda dari amarah. "Kau benar, Nak. Kadang kesendirian adalah benteng yang Allah siapkan untuk melindungi kita dari kehancuran yang lebih besar. Kami yang salah, karena sibuk membandingkanmu dengan orang lain." Suaranya lirih, tapi penuh penyesalan yang nyata. Aku menatap ayah, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa benar-benar dimengerti. Adikku yang sejak tadi hanya menangis akhirnya tak tahan lagi. Ia bangkit dari kursinya, melangkah cepat, lalu memelukku erat dari samping. Pelukannya hangat, penuh air mata, penuh cinta yang tulus. "Kak," suaranya pecah, "kamu kuat sekali. Aku bangga padamu. Aku bahkan merasa kecil dibandingmu. Kau rela menanggung semua sendirian demi kami. Jangan pernah lagi merasa sendirian, ya? Jangan takut lagi, Kak. Jodoh yang tepat pasti akan datang di waktu yang tepat." Aku terisak dalam pelukannya. Tubuhku bergetar. "Dik, kakak cuma manusia. Kakak juga pernah rapuh, pernah ingin menyerah. Tapi kalau aku jatuh terlalu dalam, siapa yang akan menjaga kalian? Itu sebabnya aku tetap diam, meski sakitnya hampir membunuhku." Adikku menggeleng, memelukku lebih erat. "Mulai sekarang, biarkan aku yang menjaga kakak. Biarkan aku yang berdiri di sampingmu. Kau tidak perlu jadi pahlawan sendirian. Karena kakak pantas bahagia, sama seperti orang lain." Kata-katanya menembus pertahanan terakhirku. Aku menangis keras, memeluknya balik, seakan kami berdua saling menambal luka yang sudah terlalu lama terbuka. Aku menatap mereka semua. Mataku masih basah tapi dadaku terasa lebih ringan dari sebelumnya. "Dan malam ini," kataku lirih, "akhirnya aku bisa menjawab pertanyaan itu. Aku belum menikah, karena Allah sedang melindungiku. Dan aku bersyukur." Kalimat itu bergema di ruangan, mengalun seperti doa yang akhirnya menemukan jalan pulang. Ibu menggenggam tanganku lebih erat. Ayah menunduk dengan air mata yang jatuh diam-diam, dan adikku masih memelukku dengan erat, seakan tak ingin melepaskanku lagi. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak lagi menjadi korban, tidak lagi menjadi aib, tidak lagi menjadi perempuan yang ditinggalkan. Aku adalah perempuan yang memilih, yang bertahan, yang diselamatkan. Aku tersenyum di antara air mata, menatap langit-langit rumah dengan doa yang terucap dalam hati. "Ya Allah, terima kasih. Terima kasih karena Kau selamatkan aku dari kebohongan, dari pengkhianatan, dari kehancuran yang mungkin tak akan bisa kuperbaiki. Terima kasih karena Kau beri aku keluarga yang akhirnya mengerti. Dan terima kasih karena Kau beri aku kekuatan untuk bersyukur di tengah luka."